Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, ahbakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, kita sudah hampir mencapai finish. Ramadan tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Mestinya saat ini kita sudah mencapai bagaimana lezatnya salat malam. Mestinya saat ini kita sudah bisa merasakan lezatnya tilawah. Mestinya saat ini kita sudah bisa merasakan lezatnya bagaimana melakukan ketaatan, lebih-lebih kemudian intens dengan masjid, rumah-rumah Allah. Tapi bagaimana kalau tidak? Bagaimana kalau kita ternyata baru mau merasakan kelezatan itu? Apa yang mesti kita lakukan? Tidak ada kata terlambat. Seseorang yang ia memulai Ramadan dengan luar biasa semangat, tapi kemudian penuh kelalaian di akhir, sungguh tidak lebih baik dibandingkan seseorang yang mungkin mengawali dengan tertatih-tatih, tapi ia bisa mencapai sisi yang maksimal, kesempurnaan pada akhir. Inilah momennya. Bagaimana ketika Ramadan sudah hampir mencapai garis finish di 10 hari terakhir. Bukankah dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam aiqadha ahlahu wa shadda mi'zarahu. Beliau bangunkan keluarganya, beliau kencangkan ikat pinggangnya. Artinya, ini kemudian mode untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Mari kemudian kita bersama-sama untuk mewujudkan hal tersebut di dalam keluarga kita. Ketika kemudian hendak mencapai Lailatul Qadar, kenapa kemudian kita tidak canangkan itu sebagai goal bersama berserta dengan keluarga kita? Apakah harus i'tikaf di masjid? Kalau bisa, walhamdulillah. Tapi kalau kemudian di sana ada kendala, maka maksimalkan di malam hari. Bagaimana ketika di dalam rumah, menjelang tidur, maka kemudian di sana dibiasakan tilawah. Ketika kemudian bangun sahur, maka di sana singkirkan remote TV, singkirkan kemudian HP, singkirkan gadget. Kalaupun kemudian dia membuka gadget, maka kemudian pastikan ia sedang membaca buku agama, atau kemudian dia bisa tilawah. Ini yang kemudian harus kita lakukan, dan ini yang kemudian harus kita rangkul keluarga. Khususnya sebagai suami, Anda adalah mas'ul. Anda adalah orang yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan. Tapi bagaimana bagi seorang suami yang notabene ia ingin mengajak keluarga menuju surga, mendapatkan Lailatul Qadar, tapi ia pun juga masih sibuk dalam pekerjaannya. Dia tidak bisa mencontohkan dengan i'tikaf, tidak bisa kemudian lebih intens di masjid-masjid. Karena memang bagaimana regulasi dalam pekerjaannya belum boleh untuk mengambil cuti, tidak memberikan libur untuk i'tikaf. Maka di sana ada, yakni amalan-amalan yang notabene tidak boleh ditinggalkan bagi seorang pekerja kalau memang ia ingin mendapatkan Lailatul Qadar dan ia jadikan ini sebagai standar untuk keluarganya. Yang pertama, pastikan ia sholat isya berjamaah. Yang kedua, pastikan pula ia sholat subuh berjamaah. Semuanya ia berangkat ke masjid dan ia tidak luput dengan salat tarawih. Maka bagaimana Isya sampai tarawih ia bersama dengan imam. Lalu kemudian subuh ia pun juga bersama dengan imam. Ia tidak tertinggal itu semua. Dan kemudian di dalam rumah, baik itu kemudian saat sahur atau menjelang tertidur di malam hari, maka ia pun sempatkan bagaimana untuk tilawah, mengaji, bagaimana kemudian mentadaburi pula firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, ikhwatal iman, ahbakumullah, ini momen yang sangat istimewa. Momen yang kalau kemudian seandainya orang-orang yang telah terbujur kaku, dicukupkan usia dan rezekinya oleh Allah, mereka akan mengiba-iba memohon untuk bisa merasakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jangan sampai kita sia-siakan begitu saja. Lalu bagaimana dengan dunia, Ustaz? Saya bukankah harus memikirkan tentang dunia? Seringkali di antara kita ini lalai bahwa kita telah berdoa dan melakukan segala sesuatu yang membuat dunia ini cukup. Ketika kita setiap hari melakukan salat sunnah fajar 2 rakaat. 2 rakaat fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Begitu pula ketika kita tiba di pagi hari dalam keadaan alhamdulillah aman dari segala macam gangguan, dalam keadaan sehat fisiknya, dan juga indahu qutu yaumi, ia punya bahan makanan untuk hari tersebut.
Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup hadisnya, "Faka'anna mahizat lahu dunya," seakan-akan dunia dihamparkan untuknya. Kita sholat sunnah fajar, kita pun kemudian bangun pagi dalam keadaan komplit 3 nikmat. Bagaimana aman, bagaimana sehat, dan bagaimana kemudian memiliki bekal makanan. Ini semua disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan kita menggenggam dunia. Tapi kenapa kita masih khawatir dunia? Kita kurang memvisualisasikan apa kandungan dari hadis ini. Dan kita lebih khawatir bagaimana kemudian dunia yang ada di pelupuk mata kita. Inilah momen bagi kita untuk benar-benar memaksimalkan ibadah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk urusan dunia kita. Kita telah berikhtiar, baik kemudian yang sifatnya mengeluarkan keringat atau ikhtiar yang sifatnya adalah ibadah-ibadah yang akan dicukupkan oleh Allah dunianya atas kita. Mari kemudian perbesar husnudzan kita kepada Allah, perbesar sandaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah akan cukupkan kita hingga kita bisa fokus untuk beribadah di 10 hari terakhir. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.